Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Angelina dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 34. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat PowerPoint pada minggu lalu. Isi dari PowerPoint ini membahas tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di dunia. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di kawasan Sangiran, Jawa Tengah. Jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 1936 oleh arkeolog Belanda, yaitu Van Koningswald. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Fosil dari manusia purba jenis ini dikatakan mempunyai postur tubuh yang cukup tinggi. Bukan hanya postur tubuh yang tinggi, manusia purba Meganthropus paleojavanicus juga mempunyai beberapa ciri khas lain, seperti tulang pipi yang tebal, otot rahang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kering menonjol, bentuk kepala bagian belakang yang lebih tajam, serta tidak memiliki dagu. Selanjutnya, yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai namanya, jenis manusia purba yang satu ini ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur oleh Van Koningswald pada tahun 1939. Dalam penemuannya, Van Koningswald memperkirakan fosil manusia purba yang didapatnya masih berusia 6 tahun. Lalu beberapa tahun kemudian peneliti lain yang bernama Wiedenreich menemukan fosil lagi di kota yang sama. Di sini manusia purba Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri seperti tulang tengkorak yang tebal, tidak memiliki dagu, berbadan tegap, dan tinggi badan diperkirakan sekitar 165-180 cm. Diketahui fosil Pithecanthropus mojokertensis justru hancur saat sedang dilakukan proses penggalian. Selanjutnya yang ketiga ini ada Pithecanthropus erectus. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh peneliti yang bernama Eugene Dubois pada tahun 1980 di daerah Lembah Bengawan, Solo. Dalam penemuan pertamanya ditemukan fosil yang diperkirakan sebagai gigi geraham dari Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini dikatakan telah hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan Meganthropus paleojavanicus, manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri tersendiri seperti gigi geraham yang kuat, hidung tebal, dahi yang lebih menonjol dan lebar, serta postur badan yang belum tegap sempurna. Rata-rata tinggi badannya berkisar antara 165-180 cm. Selain itu, Pithecanthropus erectus dikatakan mempunyai otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Selanjutnya jenis yang keempat itu ada Pithecanthropus soloensis. Ditemukan di daerah Nanong, Solo, Jawa Tengah, yaitu Pithecanthropus soloensis. Jenis manusia purba yang satu ini ditemukan oleh Oppenort dan Van Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933. Manusia purba jenis Pithecanthropus ini diberikan nama belakang soloensis sesuai dengan daerah ditemukannya, yaitu Solo. Manusia purba Pithecanthropus soloensis ini mempunyai beberapa ciri khas yang membedakan dari jenis manusia purba yang lain, seperti tulang belakang yang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidung lebar, serta tulang pipi yang kuat dan menonjol. Tinggi dari Pithecanthropus soloensis sendiri diperkirakan sekitar 165-180 cm. Berdasarkan hasil penelitian, dikatakan bahwa jenis manusia purba ini dulunya adalah pemakan tumbuhan dan hewan dari hasil buruannya. Jenis yang selanjutnya ada Homo wajakensis. Manusia purba jenis ini ditemukan di daerah Tulung Agung, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Dikatakan bahwa manusia purba ini hidup di zaman yang lebih modern.
Hal ini didasari oleh peralatan yang ditemukan secara bersamaan dengan fosil manusia purba ini. Dari ciri-ciri fisiknya, Homo floresiensis mempunyai bentuk wajah dan hidung yang datar dan lebar, tulang pipi yang menonjol ke samping, serta letak hidung dan mulut yang sedikit jauh. Bukan hanya itu, ini diperkirakan mempunyai tinggi badan sekitar 130-210 cm serta sudah mampu berjalan tegak. Selanjutnya ada Homo floresiensis. Sesuai dengan nama belakangnya, jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Pulau Flores, Nusa Tenggara, yang diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Dikatakan konon manusia purba ini dapat hidup berdampingan dengan jenis manusia purba lainnya. Selain itu disebutkan penggunaan kata homo sendiri karena manusia purba yang satu ini sudah memiliki kemiripan dengan manusia modern saat ini. Dilihat dari ciri-ciri penampilan fisiknya, manusia purba jenis Homo floresiensis mempunyai postur badan yang cukup tinggi, bentuk dahi yang lebih sempit dan tidak menonjol, tulang rahang menonjol, volume otak 380 cc, serta tulang tengkorak yang lebih kecil. Jenis yang selanjutnya ada Homo soloensis. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh Weidenreich dan Koningswald pada tahun 1931. Diperkirakan manusia purba ini sudah ada sejak 300 sampai 900 ribu tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian, Homo soloensis mempunyai ciri-ciri fisik seperti tinggi badan yang berkisar antara 130 sampai 210 cm, dapat berjalan dengan tegap, serta struktur tulang wajah yang sudah tidak menyerupai manusia keras seperti yang lain. Selain itu, manusia purba ini juga tergolong sebagai manusia cerdas. Selanjutnya ada jenis Homo sapiens. Manusia purba jenis ini merupakan manusia purba paling muda yang ditemukan dengan ciri-ciri yang mendekati manusia modern saat ini, di mana manusia purba jenis ini telah mengenal kehidupan sosial serta dapat berpikir dengan cerdas. Bukan hanya itu, bentuk fisiknya pun sudah menyerupai manusia modern saat ini, seperti tengkuk yang berbentuk lebih kecil, tulang wajah tidak menonjol, memiliki dagu, tulang rahang yang tidak terlalu kuat, serta volume otak yang berkisar antara 1000 sampai 1200 cc. Homo sapiens ini juga tergolong sebagai manusia cerdas yang dapat berpikir. Baik, selanjutnya kita bahas jenis manusia purba di dunia. Jadi jenis yang pertama itu ada Ardipithecus ramidus, hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya yang tersisa berupa tengkorak gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Saat itu fosil Ardi berada di sekitar fosil hewan yang mengindikasikan bahwa mereka hidup di hutan. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tinggi sekitar 120 cm, pemakan buah-buahan, daun, dan mamalia kecil. Otot kakinya besar dan volume otaknya sama dengan milik simpanse. Meski begitu, gigi seri dan taring Ardi lebih besar dari kera. Diduga ia juga pandai memanjat pohon dan mampu berjalan tegak. Selanjutnya jenis yang ketiga itu ada Sinanthropus pekinensis. Jenis manusia purba ini hidup sekitar 780.000 sampai 230.000 tahun yang lalu. Pertama kali diperoleh di Zhoukoudian atau Zhoukouten dekat Beijing, Tiongkok. Daerah tersebut yang sering disebut dengan Peking membuat fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking Man. Mereka dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya yang ditemukan oleh arkeolog Davidson Black pada tahun 1927. Walaupun manusia purba, volume otaknya diperkirakan sekitar 1000 cm3 sampai 1300 cm3, sama seperti volume otak manusia saat ini.
Ciri-ciri ini membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal yang membedakan adalah kapasitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dengan gigi taring yang tidak tumpang tindih. Selanjutnya ada jenis yang keempat, yaitu Homo rhodesiensis. Jenis manusia purba ini hidup sekitar 400.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Penambang bernama Tom Ziegler di tahun 1921 tidak sengaja menemukan fosil Homo rhodesiensis saat sedang mencari biji besi di gua-gua di Rhodesia Utara, sekarang menjadi Zambia di Afrika Timur. Ciri fisiknya antara lain memiliki bagian punggung, alis yang besar dan lebar, hidung besar, kening menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tengkorak. Selain itu, mereka juga sudah berjalan tegak, sehingga disebut sebagai African Neanderthal. Baik, jenis yang terakhir dari jenis manusia purba di dunia ini ada Homo Cro-Magnon. Hidup sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Cro-Magnon diperkirakan sebagai manusia modern atau Homo sapiens tertua dari Eropa. Fosilnya telah ditemukan di tahun 1868. Para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa. Homo Cro-Magnon kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan Homo Neanderthal. Homo Cro-Magnon hidup dengan berburu dan meramu makanan, mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran, serta berburu hewan liar. Mereka tinggal di dalam gua dan kemah sederhana. Homo Cro-Magnon diperkirakan telah mampu berkomunikasi dan memiliki lebih banyak kosakata dibanding Homo Neanderthal. Mereka juga mulai menciptakan karya seni seperti lukisan yang ditemukan di dinding gua-gua Perancis, Spanyol, dan gurun Sahara. Oke, baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya Tri Angelina mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.